Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Pekan Biasa yang ke-31. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pernah terlintas di benak kita, atau bahkan kita pernah bertanya, apakah Tuhan Allah kita itu Allah yang egois? Allah yang mementingkan dirinya di atas segalanya? Saya sendiri pernah berpikir seperti itu. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini mempunyai dasar, atau ada sesuatu yang kemudian membuat kita berkesimpulan demikian. Misalnya dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan, dikatakan bahwa Musa menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. "Hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan." Kemudian dilanjutkan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Hal senada kemudian ditegaskan lagi oleh Yesus dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus yang kita dengarkan tadi. Yesus menambahkan satu lagi, yaitu dengan segenap akal budimu. Bahkan pada perikop yang lain, Yesus pernah mengatakan begini, "Barang siapa mencintai ibunya, bapaknya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan lebih dari aku, maka ia tidak layak bagiku." Nah, ketika kita membaca dan merenungkan kata-kata yang indah namun keras seperti ini, membuat saya sedikit sulit untuk memahami bagaimana mungkin saya dapat mencintai Tuhan lebih dari kedua orang tua saya, saudara-saudari sekandung saya, yang setiap hari ada bersama saya, suka dan duka bersama, dan bahkan bersedia mengorbankan segalanya demi kebahagiaan saya.
Bagaimana saya dapat mencintai Tuhan melebihi umat yang selalu memperhatikan saya, mendukung saya dengan cara-cara unik mereka dalam panggilan ini? Merefleksikan ini semua, bukankah Tuhan kita itu Tuhan yang egois? Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita hanya membaca dan merenungkan ayat-ayat ini secara terpisah, memang kita akan sampai pada kesimpulan yang salah tentang cinta kita kepada Tuhan. Kita akan mengerti semua maksud Tuhan ini dengan tepat apabila kita merenungkan secara menyeluruh cinta Allah kepada kita manusia. Mengapa Tuhan menginginkan kita mengutamakan Dia di atas segalanya? Jawabannya sederhana. Pertama, karena Tuhan telah menunjukkan sikap altruisme atau sikap mementingkan orang lain di atas segalanya. Ia rela menanggalkan keegoisan dirinya dan melakukan semuanya demi keselamatan kita manusia dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kedua, jika kita sudah bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, maka kita akan dengan mudah mencintai sesama yang kelihatan. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan belajar dari Dia bagaimana cara untuk berkorban, bagaimana cara untuk mengampuni, bagaimana cara Dia mencintai, dan bagaimana cara Dia mati. Cara Tuhan melakukan ini semua dapat menjadi contoh bagi kita untuk melakukan bagi sesama kita. Tuhan ingin supaya cinta kita kepada sesama itu sama seperti cinta kita kepada Dia. Juga seperti Dia yang sudah terlebih dahulu mencintai kita sampai wafat di kayu salib. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa agama yang sejati adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia pada saat yang sama. Dengan menunjukkan kasih yang tulus dan aktif bagi sesama kita, kita dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kita berjuang untuk mengasihi Tuhan dalam diri sesama kita. Karena dengan mengasihi sesama, kita telah mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku sekalian, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.